Sahabat, saya ingin mulai dengan mengutip Christina Aguilera. Ia menyatakan, "Saya memang tidak religius, tapi saya sangat spiritual. Saya memang tidak menjalankan ritus agama, tapi saya secara rutin berderma, saya secara rutin melakukan power of giving." Christina seorang musisi. Ia menyatakan ini ketika ditanya oleh banyak penggemarnya apakah ia seorang penganut agama yang taat. Kata Christina, "Ya, saya penganut spiritualitas yang taat." Apa yang tadi dikatakan oleh Christina Aguilera sebenarnya menggambarkan bangkitnya satu lapisan baru, terutama di dunia barat sana, yaitu orang-orang yang tak lagi mengidentifikasikan diri kepada agama-agama seperti yang kita kenal, namun tak bisa juga kita katakan ia misalnya ateis atau mereka tak peduli pada spiritualitas. Para ahli menyebut golongan ini sebagai spiritualitas sekuler. Apa itu artinya? Kita akan explore kemudian. Tapi kutipan ini kutipan yang layak untuk kita nyatakan menyambut webinar pekan ini, webinar dari Esoterica. Ini webinar ke-19. Sebulan sekali, berarti 19 bulan sudah Esoterica menyatakan melakukan review buku setiap bulan. Kali ini kita membicarakan buku dari sahabat kita Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Ini buku yang minta ampun tebal-tebalnya, 6 seri dengan judul Mengarungi Lautan Ilmu, sebuah biografi. Saya sudah membaca secara cepat buku ini, bukan main tebal-tebalnya. Ini beberapa contoh bukunya, ada 6 volume. Ada 6 volume di sini. Saya ikuti, saya baca sejak volume pertama, sejak kelahiran sahabat kita Dr. Mulyadi Kartanegara hingga seri ke-6 ketika ia menuliskan tentang kepergian ibunda. Namun di buku ini penuh dengan sejarah gagasan. Apa yang akan saya review di sini? Pertama, saya membahas sedikit tentang buku ini secara umum, lalu saya pilih satu topik saja untuk memberikan catatan kritisnya itu. Kita mulai dari buku ini. Saya sudah lihat total buku ini ada sekitar 2000 halaman. Ini bukan main, ini autobiografi yang ditulis oleh teman kita Mulyadi Kartanegara sendiri. Konon kabarnya ia menulis pertama kali dengan tulisan tangan, lalu barulah dilakukan pengetikan secara komputer. Setelah saya dalami buku ini, ternyata ia bukan hanya biografi, tapi juga ideografi. Perjalanan gagasan dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara banyak sekali ia kupas di sana. Itu soal ilmu agama, soal filsafat, soal tasawuf. Ia bahas secara komprehensif, detail, lengkap, dan luas. Dengan hanya membaca 6 buku ini, kita perlu mendapatkan pemahaman yang elementer mengenai hal-hal penting dalam isu-isu agama, filsafat, dan tasawuf. Yang paling saya sukai adalah di buku keempat. Ini halaman 328.
Subjudulnya adalah disorientasi manusia modern. Menurut Mulyadi, sekarang ini manusia modern mengalami disorientasi karena pengaruh sains yang mendalam dengan filsafat yang positifistik, dengan pemahaman yang materialistik, seolah-olah melihat dunia ini hanya sekumpulan materi saja. Akibatnya, menurut buku ini, manusia lepas dari akar spiritualitasnya, dan karena itu mustahil mereka menuju kepada kebahagiaan sejati. Jadi manusia modern yang mengalami disorientasi, inilah manusia yang tak bahagia, dan solusinya kembali kepada tasawuf, menghadirkan kembali satu unsur-unsur ilahiyah dalam hati kita, karena manusia sebagaimana yang dinyatakan banyak kaum sufi menurut buku ini tak hanya terdiri dari alam fisik tapi juga alam spiritual. Masalahnya, benarkah pandangan ini? Saya menyetujui sebagian dari pandangan ini dan memberi catatan pada sebagian lagi, terutama ketika dikatakan bahwa manusia modern ini yang mengalami disorientasi ini, ia tidak bahagia. Bahagia, happiness, itu kata kunci. Nah, itulah yang ingin saya explore. Saya mulai dengan fenomena baru bahwa bahagia itu, happiness itu sekarang ini bahkan diukur dan dibuatkan indeksnya. Kebahagiaan sekarang tidak hanya menjadi terminologi filsafat, tapi ia juga sudah menjadi terminologi ilmu pengetahuan, karena pentingnya kebahagiaan bagi manusia, esensialnya rasa bahagia bagi meaning of life bagi manusia. Para ahli mencoba mengeksplor dan mengukurnya, membanding-bandingkannya, maka dimulailah kuantifikasi kepada terminologi bahagia. Apa itu bahagianya? Nah, dibuatkanlah ini ada 6 kategori indeks kebahagiaan. Para ahli berkumpul di sini. Di dalamnya ada isu-isu yang bersifat ekonomi, bahwa orang yang bahagia pasti juga sejahtera, juga berhubungan dengan kesehatan, ia pun harus sehat, dan juga pada masyarakat itu ada tunjangan sosial, bahkan juga kedermawanan. Generosity pun ikut diukur di sana. Diukur pula di sana korupsi pemerintahan. Semakin korup pemerintahan, semakin ia tidak bisa menyediakan satu program yang maksimal untuk kesejahteraan warga negara. Dan lebih dari itu, cara mengukurnya tidak hanya top down, tapi juga bottom up. Mereka justru ingin mendengar dari warga negara sendiri untuk menyatakan seberapa mereka bahagia. Karena itulah persepsi warga negara juga diukur di sini. Dan kita lihat kemudian lahirlah itu World Happiness Index, PBB, satu lembaga internasional yang menjadi anggota begitu banyak negara, membentuk badan yang namanya itu Sustainable Development Solution Network. Sejak tahun 2012, PBB mulai mengukur kemajuan negara dengan World Happiness Index. Jadi tidak lagi negara dianggap maju jika semata-mata ekonominya maju, semata-mata pendidikannya tinggi, semata-mata kesehatannya tinggi, tapi juga haruslah negara itu membuat warga negaranya bahagia. Jadi bahagia yang tadi menjadi terminologi filosofis sekarang menjadi alat ukur perkembangan negara. Ketika alat ukur itu ingin digunakan kepada banyak negara, maka negara yang satu dibandingkan dengan negara yang lain, sehingga kuantifikasi atas terminologi happiness itu tak terhindari. Lalu kita lihat, inilah hasilnya. 10 negara paling bahagia sejak tahun 2012 itu justru negara-negara seperti Finlandia, Denmark,
Swedia, Australia. Itu negara-negara yang justru berada di puncak modernitas. Tadi ketika Profesor Mulyadi mengatakan manusia modern mengalami disorientasi, tapi justru di puncak-puncak negara modern itulah warga negara paling bahagia. Justru di negara-negara yang sekuler itulah warga negara lebih bahagia, tidak di negara-negara agama. Dari data itu kita juga lihat seperti di India yang negara Hindu, di Indonesia negara Islam, di Arab Saudi negara Islam, atau di Roma yang negara banyak Katoliknya, justru di warga negara yang begitu mendalami agama, menganggap agama penting, warga negaranya kebahagiaannya rata-rata saja. Tapi di negara-negara yang tadi itu, Finlandia, Denmark, Swedia, di negara-negara ini mereka menganggap pentingnya agama hanya sekitar 20% dari warga negara yang menganggap agama penting, sisanya menganggap agama tidak lagi penting. Justru di negara-negara inilah warga negaranya yang lebih bahagia. Mengapa terjadi seperti itu? Kita pun masuk ke dalam apa yang saya singgung di awal tadi, bahwa lahirnya spiritualitas sekuler. Berbeda dengan tadi Profesor Mulyadi yang mengatakan disorientasi manusia modern, kalau saya lebih memilih menyatakan reorientasi manusia modern, karena mereka pun menemukan satu jenis spiritualitas yang baru yang disebut spiritualitas sekuler. Christina Aguilera yang saya sebut di awal tadi bagian dari ini. Kira-kira ini platform dari spiritualitas sekuler itu. Ini paham yang tidak berspekulasi dengan dunia supernatural. Dunia ini mereka tidak ketahui dan lebih baik tidak dibicarakan, ya. Dan sumber inspirasinya tak hanya datang dari satu agama, bahkan juga tidak dari agama saja, juga dari berbagai hal lain seperti sains, neuroscience, dan guru-guru spiritual yang datang ke sana secara silih berganti, yang juga tak semuanya bersandar pada agama-agama konvensional, ya. Paham ini juga lebih berpegang pada penjelasan sains, karena sains pun sudah masuk kepada riset-riset soal psikologi happiness, meaning of life, seperti positif psikologi dan neuroscience. Dan juga paham ini lebih menekankan pada humanisme universal, yaitu soal compassion, soal love, intimasi, power of giving, ya. Dan mereka bukan ritus agama yang lebih ditekankan, tapi lebih kepada kegiatan sifatnya universal yang bisa dikerjakan siapapun, apapun agamanya, seperti meditasi, renungan, musik, sastra, termasuk juga kegiatan berderma. Jadi inilah platform dari spiritualitas sekuler yang banyak terjadi di dunia barat sekarang ini. Itu yang membuat mereka justru sekarang ini justru berada pada top 10 negara yang paling bahagia. Nah, ini dari saya sendiri tidak begitu nyaman menyebut spiritualitas sekuler. Saya lebih menyebutnya sebagai spiritualitas happiness. Sama dengan yang tadi sekuler itu, tapi beda dengan itu, saya memberikan ruang yang lebih besar kepada yang maha, yang misteri. Saya sendiri sudah menulis 3 buku soal itu, 3-tiganya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Yang satu Spirituality of Happiness, yang satu lagi Happiness is Easy and Scientific, yang satu lagi Evolving Perception of Religion. Tapi sama nadanya, ketiga buku ini menggambarkan reorientasi manusia modern. Jadi bukan disorientasi, tapi reorientasi manusia modern dengan datangnya spiritualitas baru. Ini spiritualitas yang lebih menekankan kepada humanisme universal seperti compassion, seperti power of giving. Dalam buku ini sendiri, saya membuat 3 rumusan berdasarkan sejarah dari
positif psikologi, 3 rumusan plus 2 lainnya, 3P plus 2S sebagai formula untuk sampai kepada happiness itu. 3P itu pertama adalah P, personal relationship, pentingnya hubungan personal. Kedua itu pentingnya positivity, cara berpikir yang positif. Ketiga P, pentingnya passion, pentingnya satu energi untuk datang pada life calling dengan memberikan diri kita seluruhnya. 2P itu P pertama adalah 3P 2S. S pertama adalah small winning, pentingnya kita memiliki kemenangan-kemenangan kecil. Yang S terakhir adalah spiritual blue diamond. Jadi dalam konsep mengenai spiritualitas happiness ini, betapa saya letakkan spiritualitas sebagai elemen penting di sana, blue diamond of spirituality, di mana ada 3 hal yang saya anggap menjadi intisari banyak agama, yaitu pertama adalah virtue, ajaran mengenai kebajikan. Apapun yang kau lakukan, itu haruslah di jalan kebajikan. Lalu kedua, power of giving. Dan ketiga adalah oneness, kesatuan dari Homo sapiens. Di balik perbedaan ratusan budaya, bahasa, dan 4.300 agama yang sekarang ada, di balik semua perbedaan kebangsaan yang kita punya, ada oneness, kesatuan dari Homo sapiens. Jadi itulah tambahan dari saya, bahwa saya menyetujui banyak hal dari buku Mulyadi Kartanegara, tapi khusus mengenai apakah manusia modern sekarang ini mengalami disorientasi, saya menyatakan yang dialami ada reorientasi, dan kebahagiaan sejati yang tadi dinyatakan itu kini sudah menjadi terminologi yang sudah diukur, bahkan dijadikan bagian untuk mengevaluasi, menilai kemajuan satu negara menjadi World Happiness Index. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat kita Mulyadi Kartanegara. Ini bukunya yang tebal-tebal, 6 buku ini pastilah menggambarkan seorang intelektual yang begitu disiplin, konsisten, persisten, dengan pengetahuan yang sangat luas sekali, meliputi agama, filsafat, dan tasawuf. Salam.